Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtarami wal mukarrami para alim para ulama wa bil khusus kepada syaikhina al-karim Ramadhi Haji Muntaha wa ahli kula ta'limi. Lan dumateng sedaya keluarga Pondok Al-Falah yang kalau saing lan kula hormati lan boten kesempatan boten sedaya ingkang hadir ing masjid mugi kula hormati. Kan di awal sangat bahwa kita menyaksikan rasa syukur kita karena sembah Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dan mugi-mugi sallallahu alaihi wasallam tetap kunjuk karena sembah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat ing punika dadosaken kita dados palanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah manipun Allah lan kimilaring syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kembang malih dan rutinan seminggu meskipun cuaca hujan. Sadurunge kita mulai ngaos, monggo kita tutunya kita rumiyin kalian niat ingkang ikhlas dan mugi-mugi kita senantiasa kinareng keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon kita mulai ngaos sonten kita niki, ngaos kita Risalatul Ma'awanah. Qala al-musannifu rahimahullah nafanallahu bihi wa anhu fi darin amin ila anqal faslun ay hadau dari faslun fasal suci wa ya bihi lan tarayuga apa yakuna nyenta ana lakatu sira apa wirdun wirid min zikrillah taala saking zikir maring Allah taala tahuduhu kang batasi sapa sirahu ing wirid di waktin kelawan waktu au tahsuruhu utawa batasi sapa sirahu ing wirid di adaten kelawan wilangan. Wahina itu lan dalam nalikane batasi fala basa mongko ora ono bahaya iku maujud bisubhati kelawan tasbih lawan gawe tasbih lidop til adati karena arah ngoreksi wilangan aratosipun fasal dan sepatutnya ada pada dirimu wirid berupa zikir kepada Allah Ta'ala yang kamu tentukan pembacaan zikir tersebut pada waktu tertentu dan kamu batasi bacaan zikir tersebut dengan jumlah tertentu. Dan jikalau demikian, maka tidaklah mengapa menggunakan tasbih untuk ketelitian banyaknya jumlah bacaan zikir. Teng fasal saderenge Imam Haddad nganjuraken kita supados nggadah wirid arupi maos ilmu ingkang manfaat. Lajeng teng fasal sakniki kita diutus supados nggadah wirid arupi zikir. Zikir dhateng Allah. Ingkang pundi zikir niku kita tentukan waktu pelaksanaannya lan kita tentukan jumlah banyak bilangannya. Nah, ketika kita nggadah istiqomah zikir kados mekaten pada waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu, mongko langsung saya kita gunakan tasbih untuk menghitung zikir kita supados pas tes hitungane dan saged istiqomah jumlah hitungannya. Ugi termasuk zikir-zikir ingkang sampun enten ketentuan bilangane saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal kados ajeng tilem. Kanjeng Nabi niku nate ngajaraken dhateng Sayyidatina Fatimah kali Sayyidina Ali. Beliau Kanjeng Nabi ngajaraken sakderenge tilem niku mas Allahu Akbar ping 303, subhanallah ping 303 lan alhamdulillah ping 303. Nah niki jumlane sampun dianjuraken kados mekaten, sampun disebataken kados mekaten kaliyan Kanjeng Nabi. 303. Mongko ketika kita niki pengen ngelampahi amalan niku sepatutnya selayaknya bagi kita nggih punika sami bilangane, menyamakan bilangan kados ingkang sampun ditentuaken kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten pasti teng jumlah bilangan sing sampun ditentuaken kaliyan Kanjeng Nabi kados 303 kala wau. Pasti wonten hikmah lan fadilah tertentu ingkang boten kita semerti. Jadi langkung saya niku pas hitungane, boten dilebihi, boten dikurangi. Termasuk yen angsal zikir ijazah saking guru. Misal angsal ijazah napa ngoten. Misal angsal ijazah sampe maca subhanallah tiap mari magrib ping 313. Nggih pun napa ingkang sampun diijazahkan kalian guru, nggih niku ingkang dilampahi. Mpun ditambah-tambahi lan mpun dikurang-kurangi. Keranten insyaallah teng jumlah bilangan niku wonten fadilah ingkang boten kita semerti. Yen dilebihi dikhawatirkan mangke boten angsal fadilah ingkang diharapkan. Sumpami ajeng membaca zikir yang sama nggih niku dilampahi rumiyin, ditutup rumiyin baru zikir biasa. Cuman yen boten enten ketentuan saking Kanjeng Nabi utawa saking guru,
ya kita perbanyak sak mampune kita, sak kuate kita. Kita kata-katakan semampu kita. Wa alam lan wara sapa sirana dzikra satamne dzikir iku rukun tariki, rukune tarika. Wa miftahu tahqiqi lan kuncine tahqiq, kuncine hakikat. Wa silahul muridina lan senjatae para murid. Wa mangsyurul wilayah lan dadi katetapane kewalian. Kama wa keterangan silaima qala kang ngendika sapa ba'dul arifin sebagian arifin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu merupakan pilar, tiang tarika. Dan pembuka, kunci pembuka hakikat. Juga zikir itu merupakan senjata para murid. Juga maklumat kewalian, seperti halnya yang dikatakan oleh sebagian arifin. Wa alam ana dzikra rukun tariqi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu merupakan rukun tariqah, pilar tiang tariqah. Senada kalian keterangan wonten kitab Minausaniyah, enten dawuhipun Syekh Abu Ali Ad-Daqqa, beliau nate ngendikan wonten kitab Minausaniyah, adzikru ruknun qawiyyun fi tariqillah taala. Zikir itu merupakan rukun. Zikir itu merupakan tiang yang kokoh di dalam jalan menuju Allah taala. Bal huwal umdatu fi hadzal tariq. Bahkan zikir itu merupakan penopang, merupakan sandaran di dalam tariqah ini. Wala yasilu ahadun ilallah taala illa bidawami dzikir. Dan seseorang tidak akan bisa sampai wusul, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengistiqomahkan zikir. Terus penting sangat zikir. Wa miftahu tahqiq, dan zikir itu merupakan kunci pembuka hakikat. Wasilahul muridin, dan zikir itu merupakan senjata para murid. Sing dikatakan dening Imam Dunun Al-Misri wonten kitab Minausaniyah. Beliau Imam Dunun Al-Misri nate ngendikan man dzakarallaha taala hafadhahu min kulli syai'. Sinten tiyang niku zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala, mongko Allah akan menjaga orang niku dari segala sesuatu. Mata nek enten dawuhipun ulama adzikru saiful muridin. Zikir niku merupakan pedange para murid. Bihi yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal ins. Dengan pedang niku, dengan zikir niku, mereka para murid akan menebas musuh-musuhnya daripada jin dan manusia. Wa bihi yata'un al-afat allati tatrafuhu. Dan dengan pedang tersebut seorang murid akan menolak bahaya-bahaya yang akan menimpanya. Ugi dikendikaken kalian Syekh Abduluddin bahwasane setan niku akan senantiasa menguasai seseorang. Setan niku akan senantiasa menguasai seseorang tatkala seorang niku mboten zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan setan niku akan senantiasa menetap dhateng manahe tiyang ingkang mboten zikir. Terus setan niku akan senantiasa menetap berada pada hati seseorang tatkala tiyang niku mboten zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala tiyang niku zikir, emo dhateng Allah Subhanahu wa taala, monggo setan niku akan mlayu saking manahe tiyang niku. Intine yen kita niki pengen mboten dikuasai kalian setan, nggih gedang ngata-ngatan zikir. Ugi dijelaskan kalian ulama innal balaa idza nazala ala qaumin wa fihim dzakirun hada anhul bala. Sesungguhnya bala musibah tatkala turun atas suatu kaum, wa fihim dan di dalam kaum tersebut ada seseorang yang berzikir kepada Allah taala, niscaya bencana tersebut akan menjauh darinya. Nah, tiang-tiang ingkang macam ngeten iki lah, tiang-tiang yang sing zikir ngeten iki adalah tiang-tiang ingkang dados pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang pundi kehadiran mereka niki dados rahmat untuk tiang sekitare, dados berkah untuk tiang sekitare, membawa keselamatan. Kados teng ayat dijelaskan, Quran dijelaskan wa ma kana Allahu liyadzibahum wa anta fihim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Padahal waktu itu yang kafir itu nantang pangeran untuk dijatuhi azab. Tapi Allah tidak mengazab, alasannya keranten Kanjeng Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan sosok-sosok pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang soleh, orang-orang arifin niku juga menjadi pencegah datangnya musibah. Keranten niku keranten besarnya fadilah zikir, keranten banyaknya manfaat fadilah zikir. Jenengan yen pengen langkung semarap fadilah zikir niku ningalun kitab Minausaniyah kata. Keranten banyaknya fadilah zikir niku dikisahkan wonten kitab Tanbihul Muhtarin. Dikisahkan wonten kitab Tanbihul Muhtarin enten Syekh
Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham niku nate mengajukan syarat, mematok syarat damel sinten tiyang ingkang pengen berkumpul, pengen mujalasah, pengen bergaul kalian beliau. Beliau mematok syarat sapa wonge sing pengen kumpul karo aku, sing pengen jagongan karo aku, sing pengen mujalasah karo aku, enek syarate. Yaiku kudu dzikir. Lak dhek gak dzikir aku gak gelem kumpul karo wong iku. Niki dawuhipun Ibrahim bin Adham. Terus sinten tiyang sing pengen kumpul kalian Ibrahim bin Adham syaratnya kedah kalian dzikir. Karena beliau Syekh Ibrahim bin Adham sangat paham tentang besarnya fadilah dzikir. Wa mangsyurul wilayah, dan dzikir itu merupakan mangsyurul wilayah, maklumat kewalian. Seperti halnya dikatakan oleh sebagian arifin. Mangsyurul wilayah niku kados dawuhipun Ibnu Qayyim, eta dawuhipun Ibnu Qayyim, man utiya dzikra faqad utiya mangsyurul wilayah. Sinten tiyang sing diberikan dzikir, maka dia sungguh telah diberikan mangsyurul wilayah. Wal muradu bil mansuril wilayah menika al wasiqatu allati tadammanu qadara sultan. Yang dimaksud dengan mansurul wilayah menika suatu surat yang terkandung di dalamnya keputusan dari penguasa untuk menunjukkan dia akan jabatan tertentu. Niku mansurul wilayah. Menika nggih mungkin kados SK kewalian ngoten niku. Waqad qala Allah Ta'ala fadkuruni adkurkum, dan sungguh telah difirmankan waqad qala lan teman-teman yang dika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala yang pangandikan fadkuruni adkurkum, fadkuruni mongko ilinga sapa sira kabeh ni ingsun adkurkum mongko iling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Dan sungguh Allah telah berfirman, ingatlah kamu kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu. Al-Baqarah 152. Teng tafsir Al-Qurtubi ayat niki enten salah setunggalipun kisah. Ya punika kisah niki ugi enten ing kitab Ihya, tapi redaksine ra dibenten. Tapi intine sami. Enten teng tafsir Al-Qurtubi niku kisah Syekh Abu Utsman An-Nahdi. Syekh Abu Utsman An-Nahdi niki nate ngendikan dhateng santri ini. Inni la'lamu as-sa'ah allati yadhkurunallahu fiha. Imam sapa? Abu Utsman An-Nahdi niki ngendikan dhateng santri ini, sak temene aku iku ngerti kapan waktu Allah iku eling marang awake dhewe. Aku ngerti waktu-waktu sing Allah iku eling nang awake dhewe. Qila lahu wa min aina ta'lamuha? Santri-santrine tanglet. Terus pundi panjenengan iku pirsa waktu-waktu yang Allah itu ingat kepada kita? Dijawab kalian beliau, qala yaqulullahu ta'ala azza wa jal, qala yaqulullahu azza wa jal fadkuruni adkurkum. Aku ngerti kapan Allah eling marang aku ngerti kapan waktu-waktu sing Allah eling marang awake dhewe, iku teko firmanipun Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adkurkum. Eling sira kabeh marang aku niscaya aku akan bakal eling marang sira kabeh. Terus yang kita pengen semer kapan Allah ini ingat kepada kita, ya berikut jawabannya ketika kita zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita zikir tentang Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yang hina itu sedang diingat oleh Zat yang Maha Mulia. Hamba yang nista diingat oleh Zat yang Maha berbelas kasih. Terus niku merupakan saat kita zikir niku merupakan saat-saat ingkang mulya. Yen kita niki supados terus kita niki jatuhnya memang kedah ngata-ngatakan informasi tentang fadilah-fadilah zikir. Supados kita niki ketika zikir sehari-hari niku kita saged itu syukur. Ya Allah alhamdulillah kalau saged dikersakaken zikir datang panjenengan. Gimana lah saat kesane kita saged itu mensyukuri niku karena niku merupakan nikmat ingkang hakiki ngoten. Nikmat ingkang napa namine patut disyukuri. Dampake niku ngantos mangke, ngantos kehidupan akhirat. Terus patut disyukuri. Kita yang ngitung-ngitung, mungkin kita yang ngitung-ngitung nikmat kita, apa yang kita miliki dengan kacamata dunia, mungkin kita bakalan ngeluh, bakalan ketok kata kurangi, duwe kan duwe, mobil gak duwe, omah gak duwe, nopo lah kata sesuatu istri gak duwe, ngoten-ngoten itu. Ketika kita menghitung daripada kacamata dunia, mungkin banyak kurangnya kita. Tapi yang kita menghitung daripada melihat, memandang daripada kacamata akhirat, sak berinten saged jamaah, sak berinten saged zikir jamaah. Mata niku ibadah-ibadah lintune saged ngaos niku nilainya agung ngoten.
Wa qala ta'ala wa qala ngendika Allah taala fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Akhir. Fadkuru ilingo sapa sira kabeh Allah ing Allah qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa 'ala junubikum lan ing atase lambunge sira kabeh. Dan Allah Ta'ala berfirman, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan di waktu berbaring. An-Nisa ayat 103. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh sile alladzina amanu kang padha iman sapa alladzin udkuru dikira sapa sira kabeh ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah zikron kelawan eling kasiron kang akeh. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41. Niki merupakan salah setunggalipun dalil bahwasane Allah memerintahkan kita untuk ngata-ngatakan zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Teng tafsir Al-Qurtubi teng ayat niki enten dawuhipun Ibnu Abbas. Beliau ngendikan boten enten udzur bagi seseorang untuk ninggalaken zikir kecuali dia niku gendeng. Beliau ngendikan lam yu'dzar ahadun fi tarki dzikrillah illa man ghuliba ala aqlihi. Tidaklah ada udzur bagi seseorang untuk meninggalkan zikir kepada Allah kecuali orang yang gila, orang yang dikalahkan akalnya. Karena memang zikir niku saged dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Terus saya boten enten alasan untuk tidak berzikir. Bahkan dalam keadaan buang hajat pun tetap diperbolehkan, dianjurkan untuk zikir. Cuman yen buang hajat, yen jeding niku dikira teng batin mawon, boten usah diucapkan teng lisan. Lan kebulan zikir kapanpun dan dimanapun niku merupakan kelebihan zikir dibanding ibadah-ibadah lintune. Bahkan yang menurut Syekh Abdul Mawahib Asyadili, beliau nanti ngendikan zikir niku lebih utama daripada sholat. Beliau nanti ngendikan zikir niku lebih utama daripada sholat. Alasannya nggih menika karena sholat senajan ibadah ingkang agung, tetapi sholat niku enten waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Terus sholat niku meskipun ibadah yang agung, tetapi ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Tetapi yang zikir niku kapanpun dan dimanapun kita dianjurkan untuk zikir. Terus bukan enten alasan untuk tidak zikir. Terus ketika akan kalian Nabi dikira sakake sampai awakmu diarani wong gendeng. Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang itu menganggapmu mengatakan Anda ini gila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Dan aku itu bersama hamba tersebut tatkala hamba tersebut mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka jikalau seorang hamba itu mengingat diriku di dalam dirinya, maka niscaya aku akan mengingat dirinya pada diriku. Jika ia berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan jikalau si hamba itu berzikir kepadaku, ingat kepadaku, menyebut namaku pada suatu perkumpulan, maka aku akan menyebut nama orang tersebut, nama hamba tersebut fi mala'in khairin minhu, di dalam suatu perkumpulan yang perkumpulan itu lebih baik daripada perkumpulan hamba tersebut. Teng hadis niki, teng kalimat wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Dan jikalau seorang hamba itu zikir kepadaku, ingat kepadaku, menyebut namaku di dalam suatu perkumpulan, niscaya aku akan mengingat hamba tersebut, menyebut hamba tersebut di dalam suatu perkumpulan yang lebih baik perkumpulan itu daripada perkumpulan si hamba ini. Niki wonten teng kitab Fathul Bari. Niki enten pembahasan panjang.
atau pembahasan panjang tentang manakah yang lebih mulia antara malaikat dan manusia. Manakah yang lebih mulia antara malaikat dan manusia? Jadi enten kelompok ingkang menggunakan hadis niki sebagai dalil bahwasane malaikat niku lebih mulya tinimbang manungsa. Alasannya gini iki. Tatkala seorang itu berzikir dalam perkumpulan sama manusia, niscaya Allah akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Dan dia memaknai perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan manusia ialah perkumpulan para malaikat. Nah, saking niku mereka kelompok niki menyimpulkan bahwasane malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Enten sing berpendapat kados mekaten. Tapi ugi enten ingkang maknai aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik. Enten golongan sing maknai perkumpulan yang lebih baik niku bukan hanya malaikat saja, tetapi para nabi ugi para syuhada. Kadang kados firmanipun Allah taala, para nabi dan para syuhada niku boten wafat. Kalau dengan dikatakan surat Al-Imran ayat 109, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di situ hanya dan mendapatkan rezeki. Akhirnya ini kumangke perdebatan pendapat, enten sing mengatakan malaikat lebih mulia daripada manusia, enten sing mengatakan manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang secara umum malaikat itu lebih mulia daripada manusia pada umumnya. Tetapi apakah malaikat itu lebih mulia daripada para solihin? Apakah malaikat itu lebih mulia daripada para nabi? Apakah malaikat itu lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad? Niki itu perbedaan pendapat. Jadi ku namung sekilas info mawon lah bahwa itu perbedaan pendapat kalau sengatan. Tapi ya menurut Imam Ghazali dan kitab Ihya niku menungso, kedudukan menungso niku enten tengah-tengah. Manusia itu lebih mulia daripada hewan dan lebih rendah daripada malaikat. Manusia itu lebih mulia daripada hewan karena manusia itu memiliki akal, yang dengan akalnya dia bisa menundukkan syahwatnya. Dan dia lebih rendah daripada malaikat karena manusia itu memiliki syahwat, sedangkan malaikat tidak memiliki syahwat. Akan tapi jikalau manusia itu bisa mengalahkan syahwatnya, niscaya manusia ini akan naik derajatnya seperti halnya malaikat. Tetapi jikalau manusia ini dikalahkan oleh syahwatnya, niscaya dia rendah seperti halnya hayawan. Niku dawuh Imam Ghazali. Kula nang letaken iki dateng apa yai? Niku dawuh apa yai yen napa? Seorang niku sampun arif, mongko niki langkung mulya tinimbang para malaikat. Tapi terlepas siapa yang lebih mulia antara malaikat atau manusia, intinya nggih paling penting pokok kita dados tiyang ingkang sayang. Senajan semisal niki kebenaran niku malaikat lebih mulia, kita nggih tetap usaha dados tiyang ingkang sayang. Terus sekilas info mawon bahwa enten sing maknai wau niku wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Itu ada yang menggunakan hadis niki sebagai dalil bahwasannya malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Enten pendapat kados mengatakan. Wa qala alaihi salam yaqulullahu taala ana jalisun man dzakarani. Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan, Allah taala berfirman, ana jalisun man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang zikir mengingatku. Maksudnya Allah nggih senantiasa menemani orang-orang yang zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Dan Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu paling baik dan paling sucinya amal kalian di sisi Tuhan kalian. Wa alfa'iha fi darajatikum, dan amal-amal kalian yang paling meninggikan derajat-derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi warqi. Wa min antulku aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amal yang lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian kemudian kalian memenggal leher-leher musuh kalian, dan mereka musuh kalian juga memenggal leher-leher kalian.
Para sahabat jawab, "Bala nggih kula purun ya Rasulullah diparingi semerep." Kanjeng Nabi ngendikan, "Qala dzikrullah." Amal iku yaiku zikrullah, zikir marang Allah. Terus fadilai zikir niku ageng sangat. Wadane sing ngendikaken dilajengaken wali dzikri samaratun wa nata'iju yajiduha man wadaba alaihi biwasfil adab wal hudur. Dan dari zikir itu memiliki buah-buah dan hasil-hasil yang akan dirasakan hal itu, buah-buah itu oleh orang yang tekun mengerjakan zikir disertai dengan adab-adab dan kehadiran hati. Aqalluha ayyajida fi nafsihi minal halawati wal ladzati ma yastahkiru fi jambihi kullama ya'rifuhu minal ladzat ad-dunyawiyah. Minimal buah yang didapatkan daripada berzikir ialah seorang yang berzikir akan menemukan dalam dirinya kemanisan dan kelezatan akan sesuatu itu membuat orang itu menganggap remeh segala sesuatu yang ia ketahui dari kelezatan duniawi yang ada di sisinya. Wa alaha ayyafniya bil madkur anil dzakir wa amma siwahu. Dan buah paling maksimal yang dihasilkan dari zikir ialah fana dengan zat yang ia zikirkan, jauh dari penzikir dan jauh dari sesuatu yang selain Allah. Terus zikir niku nggadahi buah lan hasil. Tapi ingkang saged mendapatkan buah niki namung tiang-tiang ingkang ngerjakaken zikir kalian adab lan kehadiran hati. Ingkang saged ngraosaken buahe nggih punika tiyang sing ngerjakaken zikir kalian adab lan kehadiran hati. Lan minimal buah ingkang didapatkan dening tiyang ingkang zikir nggih punika kelezatan berzikir. Ingkang pundi kelezatan niki mengalahkan segala kenikmatan duniawi yang ia pernah ketahui. Terus ibadah niku enggak ada kenikmatan. Ibadah niku memiliki kenikmatan. Enten donga saking Syekh Mutawalli Asy'arawi niku beliau nanti ngendikan Allahumma ahrimni ladzatal ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Wahai Allah, haramkanlah pada diriku kelezatan bermaksiat kepadamu dan karuniakanlah aku akan suatu kenikmatan taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzatal ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah diriku atas kenikmatan bermaksiat kepadamu dan karuniakanlah kepadaku atas lezatnya beribadah taat kepadamu. Karena memang ketaatan lan kemaksiatan niku sami-sami memiliki kenikmatan. Taat lan maksiat niku sami-sami memiliki kenikmatan. Cuman dua kenikmatan niki boten bakalan saged berkumpul pada diri seseorang. Pasti enten kecondongan datang salah satu. Kados kenikmatan taat, kenikmatan ibadah niku namung saged diraosaken kalian tiang-tiang ingkang manahi bersih. Tiang-tiang ingkang ibadah ikhlas tulus lillahi taala. Tiang-tiang macam ngeten niki akan merasakan nikmat ketika beribadah lan dia akan merasa tersakiti ketika bermaksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing manahi bersih, tiang sing ibadah ikhlas lillahi taala niku akan merasakan nikmat ketika beribadah lan akan tersakiti ketika bermaksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Contoh mawon kados dene kisahipun sahabat Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari. Dikisahkan wonten kitab Hikayatus Shuhada, singkat mawon iki cuplikan mawon damel mendukung argumen iki. Enten kisahipun sahabat Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari. Beliau Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari niki sahabat ingkang sering nyarengi Kanjeng Nabi. Singkate cerios, beliau sahabat Sa'labah niki nate mboten sengaja ningali tiyang setri siram. Boten sengaja ningali tiyang setri siram. Sasampune kejadian niku, sasampune beliau ningali perkawis ingkang haram, beliau niki nangis guguk, nangis boten karo-karuan, bingung boten karo-karuan. Beliau ajri kepanggih kalian Kanjeng Nabi, kalian sampun ngeras boten pantes kepanggihan kalian Kanjeng Nabi. Ngantos beliau niki menghukum dirinya mados teng guwa untuk menyendiri nobati dosa-dosane. Dan beliau ajri akan datang suatu ayat yang menerangkan aib keburukannya. Terus beliau niki nunjukaken bahwasane beliau ini merasakan nikmat ketika beribadah dan beliau merasa tersakiti. Beliau merasa tersakiti dengan perkara yang haram. Padahal
sebenarnya perkara yang haram itu juga ada kenikmatan di dalamnya, tapi tidak semua orang bisa merasakan. Lan sahabat Sa'labah niki beliau bisa merasakan nikmatnya beribadah, lan beliau tersakiti ketika bermaksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, maksiat niku ugi nggadahi kenikmatan. Lan ingkang saged merasakan nikmatnya maksiat datang Allah Subhanahu wa taala niku namung tiang-tiang ingkang manahe kotor, tiang-tiang ingkang jarang zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Tiang macam ngeten iki akan merasakan nikmat ketika bermaksiat. Ngeraos nikmat ketika mabuk-mabukan, ngeraos nikmat ketika ningali sing haram, ngeraos nikmat ketika hibah, ngeraos nikmat ketika ningali rencana susah dan lain sebagainya. Lan tiyang macam ngeten iki akan kesulitan anggene merasakan kenikmatan ibadah. Akan merasakan kesulitan untuk nikmat, akan merasakan kesulitan untuk merasakan nikmatnya zikir. Akan kesulitan merasakan nikmatnya rindu datang pangeran, akan merasakan kesulitan untuk merasakan rindu datang kanjeng Nabi. Lan itu nih. Suami dijak zikir ini pun goyang-goyang ben karu-karuan. Bingung kapan hari ini. Resah. Dijak zikir itu resah, boten nyaman. Karena niku kita penting sangat ndonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados kebahagiaan kita niku terletak dalam taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Seneh terletak datang kemaksiatan. Yen dawuhe Kanjeng Nabi niku man saratu hasanatuhu wa sa'atu sayiatuhu fa huwa mukmin. Sinten tiyang sing gembira dengan kebaikannya dan susah sedih dengan keburukannya, maka dia adalah orang yang mukmin. Hadis niki yen dirujukaken teng hikam. Hadis niki yen teng hikam niku teng sarai makalah niku lho. Makalah pinten iki supene. Min alamati maudil qalbi. Min alamati maudil qalbi ada husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zalat. Sebagian daripada tanda matinya hati yaitu tidak adanya kesedihan atas apa yang telah terlepas dari dirinya dan tidak ada penyesalan atas keburukan yang ia kerjakan. Niku tanda matinya hati. Keranten ketika seorang itu sudah tidak sedih dengan terlewatnya ketaatan, dengan terlewatnya amal kebaikan, yang mana watak dasar seorang mukmin niku merasa bahagia dengan mengerjakan ketaatan, kados yang dijelaskan teng hadis kala wau. Maka ketika seorang itu kehilangan sesuatu yang seharusnya membuat kita bahagia, tapi kita kok tidak susah, monggo niku tanda matinya hati kita. Tanda matinya hati kita. Ngoten ta? Ya mungkin ketika seorang itu sampun merasakan nikmatnya ibadah niki, mungkin sejauh apapun dia bermain, sejauh apapun dia rekreasi, healing gitu. Mungkin bakalan rindu juga datang kenikmatan ibadah nih. Mungkin bakalan mikir kenyamanan kita terman ibadah. Wonten kitab Nasul Ibad niku enten dawuhipun Imam Asyibli. Beliau nanti ngendikan la dzuktum halawatal muslah la araftum mararatal qati'ah. Sinten tiyang sing bisa, sinten tiyang yang pernah merasakan nikmatnya uslah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan baik. Siapa orang yang pernah merasakan nikmatnya berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan merasakan pahitnya, sakitnya keterputusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting anggene kita untuk berusaha pernah merasakan kenikmatan para kalian Allah Subhanahu wa taala. Supados ketika rasa itu hilang, kita niku rindu untuk merasakan hal niku lagi. Supados enten perasaan gelisah ketika jauh datang Allah Subhanahu wa taala, supados merasa tersakiti ketika jauh datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah mboten nate ngrasaken niku nggih bakalan biasa-biasa mawon senajan jauh datang Allah. Merasa tidak ada yang salah, kata mboten nate ngrasaken niku. Belajarkan bismillahirrahmanirrahim wa man qa'ada ala taharatun fi khalbatin mustaqbil qiblati sakin al-atrafi mudrika ra'si thumma dzakarallaha bi qalbin hadir ra'a fi qalbi lidzikri asaran dhahiran. Barang siapa duduk di tempat sunyi dalam keadaan suci, menghadap kiblat dalam keadaan tenang anggota tubuhnya sembari menundukkan kepala, kemudian ia berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir, niscaya ia melihat dalam hatinya bahwa zikir itu memiliki pengaruh yang nyata. Maka jikalau ia
Fa in dama ala dzalika asyraqat alaihi anwarul qurbi wa kashafat lahu asrarul ghaib. Maka jikalau ia melanggengkan seperti yang demikian ini, niscaya akan bersinar pada dirinya nur-nur kedekatan dengan Allah dan tersingkap baginya rahasia-rahasia ghaib. Dose zikir niku enten adab-adabe, sinten tiyang ingkang menjalankan adab-adab zikir, mongko tiyang niku bakal mendapatkan dampak yang nyata wonten hatine. 5 menit. Wa afdalu dzikri makana bil qalbi wal lisan. Dan zikir yang paling utama ialah zikir dengan hati dan lisan. Wa dzikrul qalbi ayyakuna hadiran fihi. Makna zikri alladzi yajri 'ala lisan kat taqdisi wat tauhidi inda tasbih wa tahlil. Adapun zikir hati yaitu hadirnya dalam hati penghayatan makna zikir yang diucapkan lisan, seperti menghadirkan makna pencucian dan pengesahan terhadap Allah tatkala baca tasbih dan tahlil. Terus paling utamanya zikir niku lesane ngucap lan zikir nggih lan ati nggih zikir. Terus napa sing dimaksud ati zikir? Sing dimaksud zikir qalbi niku napa? Temriki dijelaskan nggih menika penghayatan makna, menghadirkan makna yang dizikiri di dalam hatinya. Yang tentang kitab Kasifatu saja niku digendikaken i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ismalan. Ketahuilah bahwa sungguhnya seseorang yang zikir itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diganjar kecuali tatkala dia itu mengetahui makna yang dizikirkan. Terus walau ismalan, meskipun dia mengetahuinya itu secara umum, secara global. Terus tentang kitab Kasifatu saja itu kan ada ulama. Seseorang yang zikir itu tidak akan diberikan pahala kecuali dia mengetahui makna yang ia zikirkan. Meskipun dia mengetahuinya itu tidak persis per kata. Meskipun dia mengetahuinya itu hanya sebatas secara global saja. Niku sampun mendapatkan pahala. Bila fil Quran, berbeda dengan Quran, fa yusabu qari'uhu mutlaqan. Bener kalau Quran dan Quran, mas Quran niku meskipun boten paham maknanya tetap angsal ganjaran. Terus langkung saya pas zikir niku difahami artose sebatas saged nyahayati. Dewes. Wal afdalu lidzakir minal istar wal jahar bidzikri wal qiraah wal aslahu minhuma liqalbi. Dan yang paling utama bagi seorang yang berzikir dalam hal apakah yang baik itu pelan atau keras dalam berzikir dan qiraah, itu ialah yang terbaik ialah mana yang terbaik untuk hatinya di antara pelan dan kerasnya itu. Yang sing saya niku pelan mongko nggih pelan. Yang saya dalam hatine niku banter nggih banter. Terus yang baik mana zikir yang baik mana antara zikir keras dan zikir pelan? Yang jawabannya nggih menika yang paling baik ialah yang paling baik untuk hatinya. Antara masing-masing tingkatan niku benten-benten. Yang terbaik untuk hatinya mana niku benten-benten. Tapi yang kados teng kitab Minausaniyah, teng kitab Salimul Fudola, teng kitab Kifatul Ajia, teng kitab-kitab ini niku bagi seorang murid niku sing sae, bagi murid sing kawitan masuk suluk niku sing sae niku zikir kalian jahar. Sampai si murid niki mencapai tingkatan tertentu, baru dia zikir pelan. Niku kados enten teng kitab Salimul Fudola Imam Syekh Nawawi niku ngutip daunipun Abdul Wahhab Asy'arani, dia ngendikan waqad ajma'ul ulama salafan wa khalafan ala istihbabi dzikrillah ta'ala jama'atan fil masajid wa ghairiha min ghairi nakirin bi syarti amnin min riya wa min ta'ati nahwi musallin. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani itu ngendikan para ulama niku telah sepakat, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, dia bersepakat bahwa sungguhnya sunnah zikir secara berjamaah di dalam masjid atau di tempat yang lain tanpa ada yang mengingkari hal ini dengan syarat aman dari riya dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, semisal orang yang sedang sholat. Terus niki yang daunipun Imam Abdul Wahhab Asy'arani niku yang saya zikir secara jar. Ugi beliau senawi niku ngutip teng kitab Salimul Fudola niku ngutip daunipun Imam Ghazali. Imam Ghazali niku jelasaken dampak yang dihasilkan antara zikir pelan dan zikir banter di dalam
mengangkat hijab di dalam hati niku lebih besar dampaknya zikir secara jahar. Zikir secara jahar dan jamaah. Kalau alasannya beliau karena hati itu diibaratkan, daun Imam Ghazali ini, karena hati itu diibaratkan seperti halnya batu, dan batu itu tidak akan hancur kecuali dengan kekuatan sekelompok orang. Begitu juga hati. Hati itu untuk mengangkat, menghilangkan hijab-hijab itu tidak akan hancur kecuali dengan kekuatan sekelompok orang. Zikir secara jamaah. Ya betul. Wa dzikru wal wirdu ad-daim al-mustamir fajtahid alla yazala lisanuka raddan minhu fi kulli halin illa fi waqti wirdin la yumkinul jam'u bainahu wa baina dzikri kal qiraah wa tafakkur. Zikir ialah wirid yang istiqomah terus-menerus, maka bersungguh-sungguhlah kamu agar tidak henti-hentinya lisanmu basah dengan zikir di dalam setiap kondisi, kecuali di waktu mengerjakan wirid yang lain yang tidak memungkinkan menggabung antara wirid tersebut dengan zikir, seperti membaca Al-Quran dan tafakur. Tafakur kalau zikir kan dibedakan. Wa takunu fi hadhil ibadat wa khairiha min al-qurbat dzakiran lillah ta'ala bil ma'na al-ammi. Dan dirimu dalam ibadah-ibadah ini, maksudnya gimana kok membaca Al-Quran dan tafakur dan ibadah yang lain dari berbagai bentuk pendekatan kepada Allah, itu kamu termasuk golongan yang berzikir kepada Allah dengan pengertian yang umum. Maksudnya gimana kok? Usahakanlah dirimu itu selalu zikir, kecuali di waktu-waktu yang kamu sedang melakukan wirid, yang mana di saat kamu mengerjakan wirid itu kamu tidak bisa menggabungnya dengan zikir. Contohnya itu mereka terus mas Quran dan tafakur. Saat tafakur kita fokus dengan apa kita tafakurkan, tentu saja dalam zikir. Kecuali namun dalam kondisi-kondisi ini kemauan kita diperbolehkan untuk tidak zikir karena sedang mengerjakan wirid yang lain. Matanya dijelaskan. Wa taqulu fi hadhil ibadat, dan tatkala kamu mengerjakan ibadah-ibadah ini, mengerjakan tafakur, mengerjakan mas Quran dan ibadah-ibadah lintune, pendekatan takorot lintune, niku kamu itu sebenarnya juga sebagai menyandang status sebagai orang yang berzikir, tapi dalam pengertian yang umum. Dalam pengertian yang umum, keranten yang kita wirid yang kita kerjakan niku senes spesifik zikir, tapi ibadah lintune. Kados teng langsung mawon iki dalile. Teng surat Al-Baqarah ayat 151 niku teng tafsir Al-Qurtubi. Niku enten dawuhipun Syekh Sa'id bin Jubair. Beliau nanti ngendikan adzikru ta'atullah. Faman lam yuti'hu lam yadkurhu. Wa in aksarat at-tasbih wa tahlil wa qiraatul Qur'an. Zikir sing jenenge zikir iku taat marang Allah. Monggo sapa wonge gak taat marang aku maka dia tidak berzikir, meskipun bacaan tasbih lan tahlile maca Qur'an iku akeh. Terus sing dimaksud zikir niku yo taat marang Allah. Sapa wonge taat monggo tiyang niku zikir, merupakan tiang zikir. Nah, ibadah bentuk ketaatan niku senes zikir ngucap lesan lan ati niku, monggo itu adalah pengertian zikir secara umum. Tapi zikir bentuk ketaatan, bentuk ibadah niku zikir la ilaha illallah wiridan ngoten, monggo niku merupakan pengertian zikir secara khusus. Ngotenlah. Wala tatasir ala nu'ain wahidin min dzikri bal yambahi ayyakuna laka min kulli nu'ain wirdun. Dan jangan kamu batasi diri atas satu macam bacaan zikir saja, akan tapi sepatutnya dirimu memiliki satu wirid dari setiap bacaan. Ya, itu ini memiliki kita dianjurkan pun hanya membatasi diri kita dengan satu zikir saja, tapi kita mau zikir-zikir lintune juga. Ampun, katurmen ngasih kita santan kita niki mungkin beda berkah manfaat dan kita sedaya. Amin. Sing kula ucap sematan kada kita tanya nabi pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.